Senja sudah larut saat Ranu dan Wanti adiknya sampai di mulut lembah. Sejak tengah hari, mereka kabur dari rumah karena menghindari hukuman dari ibu tirinya. Lantaran mereka berani mengambil uang simpanan mendiang ayahnya di lemari. Mereka berdua hendak pergi ke dusun Kumitir di seberang kali untuk menemui neneknya yang sudah tua dan buta. Namun perjalanan mereka tidak mudah, karena di tengah jalan uang mereka diminta paksa oleh anak-anak berandal. Dalam keadaan letih dan lapar, kedua bocah itu berjalan menyusuri setapak yang diapit oleh perbukitan batu berhutan. Wanti, sang adik perempuannya, mendadak menghentikan langkahnya. Ia lalu duduk di atas tanah berumput. "Wanti capek, Mas Ranu." Dia merengek. Wajahnya kuyuh dan rambutnya awut-awutan. Ia duduk begitu saja di tanah. Sandalnya telah putus sebelah. Ranu yang berjalan di depan mendengar adiknya berkata begitu, lantas membalikkan badan seraya menghampirinya. "Tinggal sedikit lagi, Dek," kata Ranu. "Kamu mau Mas gendong? Biar kita lega sampai di rumah Simbah." Wanti cuma mewek sambil menggelengkan kepalanya. "Gak mau, Wanti pengen pulang aja. Wanti lapar, Mas," katanya sambil menahan tangis. Iba akan si adik, Ranu akhirnya ikut duduk di sampingnya. "Mas itu cuma ingin kita tidak disiksa lagi sama emak. Makanya Mas ajak kamu kabur. Maafkan Mas Ranu ya, Dik," bujuk Ranu kepada adiknya. Sementara itu senja mulai menggelap. Kunang-kunang mulai muncul memenuhi lembah, dan bunyi-bunyi serangga pun mulai terdengar. Wanti yang kelelahan akhirnya jatuh tertidur di pangkuan kakaknya. Namun Ranu mendengar ada suara dari bawah lembah yang terasa semakin mendekat. Suara itu adalah alunan tembang dalam bahasa Jawa yang tidak sepenuhnya dimengerti olehnya. Lalu ia melihat ada bayangan seseorang tengah berjalan perlahan di antara semak-semak dan ilalang lembah. Seorang nenek tua renta dengan sepatu penuh kayu bakar di punggungnya berjalan terseok-seok sembari menendangkan tembang. Ranu melihat bahwa kedua kaki nenek itu cacat. Kedua tapak kakinya tidak mengarah ke depan sebagaimana mestinya, melainkan terjulur ke belakang. Itulah yang menyebabkan jalannya pincang. Nenek itu berhenti di depan Ranu dan adiknya. Wajahnya dipenuhi kerutan dan kedua matanya seperti terbenam di dalam cekungan tulang mata. Dan mata itu menatap heran ke arah si bocah. "Kowe ki siapa, Nak? Mau kemana senja-senja begini?" tanya si nenek. Ranu pun menjawab, "Kami lagi tersesat, Mbah. Adik saya lapar dan kelelahan. Tapi perjalanan kami masih jauh." Si nenek kemudian berkata, "Hutan-hutan itu berbahaya, Nak. Banyak binatang buas di sana. Lebih baik kalian ikut saja sama Simbah. Rumah Simbah tidak jauh dari sini."
Ranu merasa ragu akan ajakan nenek tua itu. Namun setelah dilihatnya Wanti tengah tertidur kelelahan, ia jadi tak tega. Dan akhirnya dia pun menganggukkan kepalanya. Digendongnya Wanti yang masih tertidur itu, lalu ia pun berjalan mengikuti si nenek. Jalanan itu naik masuk ke hutan, dan beberapa kali harus menyeberangi parit-parit kecil yang dipenuhi pakis. Hingga saat udara benar-benar gelap, mereka pun sampai di rumah sang nenek. Itu bukan rumah, melainkan gubuk kayu beratapkan dedaunan. Asap putih mengepul di salah satu bagian atap gubuk itu dan dari jendela-jendelanya yang gelap. Si nenek menyuruh Ranu dan adiknya masuk ke dalam. Lalu seorang pria tua muncul dari pintu belakang. Kakek itu bertubuh tinggi besar. Rambut dan brewoknya sudah putih, namun alisnya masih hitam dan tebal. Ia tidak berbicara sedikit pun kepada kedua bocah itu, melainkan hanya menatap keduanya dengan matanya yang gelap. Sementara itu, Wanti direbahkan di sebuah dipan kayu di kamar paling depan. Si nenek memberikan sehelai kain yang sudah lusuh sebagai selimut kepada Ranu. "Simba mau ke belakang dulu ya, nak. Mau masak makanan buat nanti malam. Kalian juga pasti lapar toh." Ranu hanya mengangguk. Dan setelah itu, si nenek pun terseok-seok pergi ke dapur. Sementara di luar malam semakin gelap. Lama sekali ia ditinggal oleh si nenek, dan Wanti adiknya itu masih saja tidur. Namun samar-samar Ranu mendengar bunyi, dan agaknya datang dari arah belakang rumah. Bunyi itu seperti suara gesekan benda keras yang saling beradu. Suara besi. Ranu pun dengan perlahan bangkit dari dipan, lalu berjalan ke arah pintu kamar yang cuma ditutupi oleh sehelai kelambu. Ia mengintip dari celah kain yang terbuka ke arah lorong rumah. Lorong itu kosong dan gelap. Tapi di ujungnya ada pintu dan agaknya itu menuju dapur. Sambil bersingkat, ia pun mendekat ke arah pintu itu sembari mencari-cari celah untuk mengintip. Mula-mula ia mendengar suara si nenek berbicara kepada seseorang, yang pastinya si kakek seram tadi. Bunyi-bunyian seperti orang yang lagi memasak terdengar. Suara gelegak air mendidih terdengar diselingi gemertak kayu yang dibakar. "Ojo lali nambahi kayu nih pak nih, ben cepet mateng oleh aku masak," kata si nenek dalam bahasa Jawa yang artinya, "Jangan lupa menambahkan kayunya pak, biar cepat matang masakanku." Yang diajak bicara cuma menjawab dengan geraman saja, sambil terus melanjutkan pekerjaannya. Sekilas, Ranu dari tempatnya melihat si kakek tengah mengangkat benda yang ia kerjakan itu. Sebilah golok besar mengkilat tajam yang kilauannya memantulkan cahaya api dapur. Golok itu diletakkan di atas meja dapur yang lebar. Dan agaknya, si kakek juga pincang jalannya. Ranu terkesiap saat melihat kedua kaki pria tua itu. Ternyata kedua lutut kakinya tertekuk ke belakang seperti kaki binatang.
Ia melangkah ke sudut dapur tempat tumpukan kayu bakar disimpan. Dan di sana ada pemandangan yang menakutkan Ranu. Ia melihat barisan tengkorak manusia berderet rapi di atas rak. Dan tumpukan kayu itu bukan hanya sekedar kayu biasa, melainkan bercampur dengan tumpukan tulang belulang manusia. Ranu hanya bisa membuka mulutnya. Kengerian yang hebat merasukinya, dan ia merasakan air kencingnya pun mengalir di celana kotornya. Yang satu sudah agak besar dan pasti agak lama merebusnya, tapi yang satu masih kecil. Dagingnya pasti manis dan empuk, ya Pak. Terdengar lagi si nenek bicara. Kurang sedikit lagi siap. Kita tunggu mereka tidur. Dengan gemetar, Ranu kembali ke kamar. Sambil panik ia berusaha membangunkan adiknya yang masih terlelap. Dek bangun dek. Bisik Ranu panik sambil mengguncang tubuh adiknya. Wanti hanya menggeliat sambil merengut lalu kembali tidur. Akhirnya, dengan terpaksa Ranu pun menggendong adiknya. Lalu dengan hati-hati ia pun keluar dari gubuk itu. Dadanya terasa sesak dan nafasnya tersengal saat ia harus berlari sambil menggendong adiknya yang masih juga tidur. Ia terus berlari menembus hutan yang gelap tanpa mempedulikan duri-duri menusuk kaki dan menggores tubuhnya. Ranu hanya berharap bisa lari sejauh mungkin dan secepatnya keluar dari hutan. Kini di depannya terdapat sebuah parit lebar yang ditumbuhi oleh belukar. Karena gelap dan kelelahan, Ranu pun terjungkal ke parit itu. Wanti adiknya pun terlempar dari gendongannya, dan ia pun menangis sekeras-kerasnya. Ranu berusaha bangkit lalu cepat-cepat menangkupkan tangan ke mulut adiknya. Namun tiba-tiba, di kejauhan terdengar teriakan keras, bercampur jeritan dan auman. Suara-suara itu seakan memenuhi hutan seperti gerangan dan auman harimau. Dengan ngeri, Ranu dan adiknya pun bergegas keluar dari parit itu dan kembali lari. Hutan itu sangat luas dan gelap. Kaki Wanti yang kecil tak sanggup lagi berlari, dan ia pun jatuh terjerembab karena tersandung akar pohon. Tapi Ranu yang ketakutan terus berlari tanpa sadar bahwa adiknya telah tertinggal. Ia baru berhenti saat auman mengerikan itu terdengar lagi, yang disusul oleh cerita milik seorang gadis kecil. Suara itu suara Wanti adiknya. Sambil berteriak kalut, Ranu memanggil adiknya itu, lalu berbalik menyusulnya. Namun malam, Wanti telah dibawa pergi. Yang bisa dilihat Ranu adalah tangan kecil adiknya itu menggerapai ke arahnya, sembari menjerit minta pertolongan. Dan si pembawanya adalah makhluk besar berbulu dengan ekor panjang bersuara. Makhluk itu berlari seperti harimau besar yang telah memperoleh mangsa. Dan Wanti adalah mangsanya yang dibawa lari dengan cengkeraman mulutnya. Ranu pun menangis jadi-jadinya. Ia tidak lagi mampu berlari karena satu kakinya ternyata patah. Darah yang panas mengalir dari tonjolan tulang kakinya merobek kulitnya. Ranu pun lumpuh. Namun,
sepasang kaki berbulu yang lain bercakar, namun kedua telapaknya bengkak ke belakang tumitnya. Dan ternyata itu kaki si nenek tua. Cak Bagus, aku sama Mbak Paul ya. Dan wajah mengerikan nenek itu pun